wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, Rabu 28 Juli 2021, kami bersama Ketua Asosiasi Jagal Lombok Timur sekaligus Jagal yang ada di Lombok Timur. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai beliau terkait dengan bagaimana keadaan ternak kita, berat, terkait dengan harga berat hidup ternak kita, harga daging, kemudian peredaran daging, dan bagaimana mengembangkan usaha para jagal kita tidak hanya menjual daging di seputaran Lombok, tapi luar NTB atau luar kabupaten. Oke, terima kasih Pak Haji Muiz. Ini beliau namanya Haji Muiz Sulsidik. Selamat pagi Pak Haji. Ya, jadi mohon maaf kita mengganggu harinya ini. Jadi tujuan kita ini adalah supaya kita mendapatkan informasi terkait dengan peternakan kita dan pengolahan ternaknya itu sendiri. Jadi Pak Haji Muiz kan selain sebagai ketua asosiasi juga sebagai jagal. Kira-kira sehari motong berapa Pak Haji? Ya 4 ekor ya. 4 ekor dengan 1 ekor itu berat hidupnya berapa? Kadang 500, kadang 600 kilo ya, per 1 ekor. Kalau sehari itu omset penjualannya itu berapa? Kira-kira yang 4 ekor. Yang 4 ekor 100 juta ya, 100 juta lebih. Nah, ini kan kalau untuk penjualan dagingnya Pak Haji ini kira-kira untuk dagingnya itu peredarannya kemana saja? Ke pasar Lombok Timur. Ya. Kalau ada pemesanan baru ke Lombok. Ya, terbesar di mana? Di Lombok Timur. Maksudnya di kecamatan mana? Enggak, Lombok Timur enggak di kecamatan kalau saya. Oh gitu, enggak, maksudnya mungkin di pasar. Enggak. Di pasar Selong. Selong kecamatan bukannya kabupaten. Kabupaten ya. Kalau saya. Nah, kita berbicara terkait dengan pertama mungkin kita berbicara karena Pak Haji ini dalam membeli ternak sapi itu memprioritaskan berat hidup. Iya. Harga berat hidup. Kira-kira harga berat hidup untuk saat ini dalam kondisi normal itu berapa Pak Haji? Sebenarnya sapi ini tergantung bentuk fisik. Kita beli yang tertinggi 55 sampai 50. Sampai 50. Ya. Jadi terendahnya 50.000 per kilo dan tertinggi 55.000 per kilo. Nah, kalau dia musim kurban, saya kemarin ngecek itu naik dia. Enggak ada kenaikan untuk sapi ini. Ya? Enggak ada. Yang kurban. Kalau Bisa yang sampai kalau yang kurban bisa, kalau yang siap potong enggak ada kenaikan. yang kegiatan kurban ini cenderung naik yang berat hidup. Iya, kalau kurban kan naik. Nah, kalau kurban ini kira-kira berapa naik kenaikannya, Pak? Kadang-kadang 1 juta sekarang. Enggak, maksudnya berat hidup, harga berat hidup per kilo. Tergantung sampai 55, 56, 57 dia. Bisa nembus 58. Bisa dia tembus 58. Ini terkait dengan supply and demand, permintaan. Semakin banyak permintaan mungkin harganya akan naik. Nah, kira-kira Pak Haji apa standar, karena ini yang membuat standar berat hidup itu kira-kira siapa Pak Haji? Yang pertama kan kami yang membentuk asosiasi jagal Lombok Timur. Kami semua kumpulkan jagal Lombok Timur itu sepakatlah kami buat harga sama ya petani lagi. Petani tidak rugi, kami juga tidak rugi. Kira-kira yang mengeluarkan misalnya, oh ini harga berat hidupnya 50, oh ini 55. Itu kira-kira speknya itu apa? Bentuk fisiknya. Bentuk fisik Ya. Nanti yang nggak ada standar, siapa yang bisa nilai itu? Jagalnya. Kita jagalnya kalau nilai itu. Nah itu kesepakatan, harga itu kesepakatan antara jagal dengan petani dengan peternak.
bahwa standar kita di Lombok Timur supaya peternaknya untung itu 50 sampai 55 ribu per kilo berat hidup. Kira-kira bisa nggak diturunkan harga berat hidup ini Pak Haji? Tergantung kebutuhan, kan ini sapi masih ya normal, belum bisa melonjak tinggi, jadi kebutuhan kita biasa-biasa aja. Ada nggak caranya supaya kita bisa menurunkan harga Bisa. berat hidup? Bisa Salah satu cara misalnya apa kira-kira Pak Haji? Cara kita menurunkan berat hidup daripada ini sapi. kemungkinan petani itu terlalu ya, yang kita rugikan katanya. Jangan kita sampai dirugikan petani ini. Nah, kemudian dengan berat hidup misalnya, kalau kita bicara misalnya, ada nggak pengaruhnya Pak Haji kalau sapi dengan berat 500 kilo itu harga berat hidupnya berpengaruh nggak? Ya sama aja. Misalnya sapi dengan berat 600 kilo itu berapa Pak Haji berani beli berat hidupnya? Sama aja, kalau bentuk fisiknya juga kita nilai. Yang 300, 400 juga sama. Ya. Kira-kira kalau 500 berapa berat hidup? 52, 53 deh. 52, 53. Jadi kalau berat hidupnya itu 500 kilo, jadi Jagal berani membeli dengan harga 52.000 sampai 53.000 berat hidup per kilo. Nah, kalau dia di bawah 500, misalnya 400, 300, itu berapa Pak Haji berani beli harga berat hidup? Kadang 52, 53 deh. 50 bisa. Tergantung kelas, ada yang 50 juga. Nah, ya sekitar 50 sampai 52. 52. Jadi kalau dia beratnya di bawah 500, misalnya 400, 300, itu Jagalnya berani beli 50 sampai 52.000, 50.000 sampai 52.000 per kilo berat hidup. Kemudian Pak Haji, selanjutnya terkait dengan harga daging. Harga daging di pasaran ini kita lihat 120 ya. 120.000 per kilo berat hidup. Nah, kalau kita misalnya turunkan, kira-kira bisa nggak? Gimana ya? Kalau kemungkinan turunkan harga itu enggak, sapi hidupnya belum turun, mungkin nggak bisa. Oh, berarti harus Kita sesuaikan. Kalau di bawah 50 mungkin bisa aja. 50. Kalau dia di bawah 50.000. Kalau 50 tertinggi ke bawah sampai 45 kemungkinan bisa. Berapa kira-kira? Kalau tertinggi 50. Ya. Ya sampai 5, 40, 45 gitu. Ya. Kemungkinan bisa kan? Bisa 100. Bisa kan? Harga dagingnya. Nah, kemudian ini kan kalau Pak Haji misalnya kan Pak Haji sudah terbiasa dengan motong sapi ya. Motong sapi dengan berat misalnya 600 kilo. Kemudian Pak Haji beli 53. Ada 53. Ada. Nah, itu kalau 600 kilo itu harganya berapa kira-kira Pak Haji? 600 kilo mungkin ada 30 jutaan ya. Iya, 30 jutaan. 30 jutaan. Kalau karkasnya itu berapa Pak Haji? Kira-kira. Jadi kalau sapi dengan berat 600 ini kita hitung-hitung apakah misalnya karkas dengan berat atau sapi dengan berat 600 kilo, kemudian kita mendapatkan karkasnya itu berapa Pak? 330 kadang-kadang kalau bagus. Ya, kalau sapi dengan berat hidup 600 kilo, maka karkas itu daging dan tulang itu kita mendapatkan 330 kalau bagus. 330 Kalau bagus minimal 300 lah. 300. Nah, 300 kilo.
Berarti kalau kita karkasnya kita kali 100.000 misalnya, Ya, 30 juta. Itu kembali uang, kembali modal ya. Iya kan. Karena 600 kilo kali 50 itu 30. Masih ada sekitar, kalau dia 53 itu 1.800.000 belum kembali. Itu bisa diganti dia dengan kulit dengan jeroan dan kaki gitu kan, tulangnya itu. Nah, ini sebagai pengalamannya Pak Haji nih, kira-kira kalau sapi dengan berat 600 kilo kemudian Pak Haji potong, kira-kira dijual misalnya, kalau tulangnya, kalau dagingnya kan 120, kemudian tulangnya berapa Pak Haji? 80. Nah, kalau di rata-rata kan 100. Itu untungnya berapa kira-kira Pak Haji? Kalau berat misalnya beratnya 600 kilo berat hidup, kemudian dipotong mendapatkan daging 330 kilo, atau keuntungan Pak Haji itu kalau 600 kilo berat hidup dengan harga per kilonya 53 misalnya, 53.000 berat, 53.000 per kilo berat itu keuntungannya berapa? Dapat bersih 2 juta atau 1,5 juta. Kasarannya lah sekitar 1 juta. Nah, berarti para pemirsa ya, jadi Pak Haji ini kalau motong sapi dengan berat 600 kilo, kemudian dengan harga berat hidupnya 53.000 per kilo, dengan karkasnya 330 kilo, maka bersih Pak Haji dapat itu sekitar 1 juta per 1 ekor, 1 juta rupiah. Nah, kemudian kalau kita lihat ini Pak Haji, daging kita ini kan pergerakannya hanya di Kabupaten Lombok. Iya. Kira-kira ada nggak langkah-langkah dari asosiasi ini supaya pergerakan daging ini tidak hanya bergerak di Lombok Timur? Ada nggak kiat-kiatnya sebagai ketua asosiasi misalnya untuk mengirim ke kabupaten lain atau ke provinsi lain? Ada nggak? Ada sih, kalau bisa ada yang lowongan kita ada ya, lebih. Nah, kalau berbicara tentang daging ini Pak, kan kita sekarang sudah menerima daging beku juga, daging kerbau beku. Dan kita ada 2, berarti daging beku sama daging segar. Kira-kira di konsumen itu daging beku ini peminatnya siapa saja? Sebenarnya daging beku itu tidak ada peminatnya. Cuma yang penjual itu agak ya termasuk curang gitu. Dicairkan dulu baru dicampur produk kita. Begitu. Tidak dijual dalam keadaan beku. Dicairkan dulu baru dia jual, dicampur dengan daging kita. Daging kita. Kalau memang betul daging beku itu tidak ada minatnya yang beli. Ya. Kalau sepengetahuannya Pak Haji sampai saat ini daging beku itu siapa peminatnya? Dibawa kemana kira-kira? Ya peminatnya kalau kita lihat baksonya aja. Bakso. Iya. Itu dengan datangnya daging beku ini peminat untuk daging kita yang berkurang. Lalu kalau konsumen rumah tangga misalnya, itu kalau konsumen rumah tangga biasa itu direkayasa dulu, dicairkan dulu, baru dicampur daging kita kalau rumah tangga. Kalau bakso dipakai untuk bakso ini tidak perlu dicairkan, dia kadang-kadang dicairkan, kadang-kadang enggak. Kalau dia nyampur karena dipakai untuk campur. Kalau konsumen kita ini Pak Haji, apakah dia lebih senang daging segar atau daging beku? Iya, lebih segar sih. Ya, daging segar. Daging segar. Cuma daging kita ini, daging beku ini dikeluarkan apa namanya labelnya. Ya.
dibuka, bungkusnya gitu, dicairkan, dicairkan kemudian disatukan. Disatukan. Memang itu dari segi asuhnya juga kurang bagus karena itu dia tidak utuh. Daging itu kalau dia daging beku ya daging beku, kalau dia daging segar jadi tidak boleh dicampur antara daging beku dengan daging segar. Kalau dia dicampur itu masuk dalam penyimpangan produk dia karena dia tidak disimpan dan dijual dalam bentuk beku. Nah, terkait dengan masalah harga kita Pak Haji, harga daging kita, kemudian peredaran daging kita yang ada di Lombok secara khusus atau NTB secara umum, kita melihat pergerakan daging kita ini hanya di Lombok Timur. Nah, ke depan melalui provinsi sudah menggagas itu akan bekerja sama dengan pengusaha untuk mengirim daging yang ada di NTB mungkin keluar ke NTB. Bagus. Nah, cuma yang menjadi kendala kita Pak Haji ini terkait dengan harga. Karena harga di Jakarta misalnya atau di Jawa, misalnya kalau dikirim dia ke Jawa, itu harganya di sana 120. Sementara pasaran di sini harga dagingnya itu 120. Nah, kalau hitung-hitungan ekonomi itu pengusahanya rugi nanti. Kalau di sana 120, di sini dibeli dengan harga 120. Nah, kira-kira bisa nggak harganya itu di bawah 120? Kan di sini 120. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak harganya itu di bawah 120 supaya pergerakan daripada daging kita tidak hanya berkutat di Lombok Timur atau di NTB itu bisa keluar. Kira-kira untuk harga daging kita itu bisa nggak kita turunkan? Bisa. Tapi Bisa, dengan syarat itu apa? Karkas. Berarti karkas ya, bukan daging. Bukan karkas sudah. Kalau karkas itu kira-kira Pak Haji berani jual berapa? 110. Bisa 100? Enggak bisa mungkin 100. Kalau lebih ya mungkin kita bisa deh. Jadi kalau karkas itu pemirsa daging plus tulang. Jadi kalau dagingnya itu kalau kita lihat, kalau kita pisah antara tulang dengan daging itu lebih banyak dagingnya daripada tulangnya. Nah, cuma tulang sama daging itu kalau disatukan itu namanya karkas. Kemudian kalau dijual itu para jagal kita ini melalui asosiasi itu berani menjual dengan harga 110 Iya. Pak Haji ya. Kalau 100 itu kenapa Pak Haji? Rugi ya. Rugi ya? Rugi. Kalau harga sapinya turun ya bisa mungkin. Kalau sapi harga bisa 55 sampai 50 rugi ya. Kalau dia harganya 50 Ke bawah. 50 ke bawah ya bisa dah. kalau harganya 50 Ke bawah. Kalau 50. Kalau 50 ya kemungkinan enggak. Nah, ini yang menjadi PR kita Pak Haji sebenarnya. Pak Haji kan sebagai ketua asosiasi juga. Bahwa di setiap kabupaten itu harga berat hidup itu tidak sama. Kayak di Bali itu harga berat hidup daripada ternak sapi itu sekitar 46. Ya. Di Sumbawa juga beda dia, lebih murah di Sumbawa, di bawah 50 kalau tidak salah di Pulau Sumbawa. Satu persentasinya itu. Ya. Kalau di Sumbawa itu persentasinya itu nggak bisa. Persentasi daging. Dagingnya itu Berarti persentasi dagingnya kurang. kurang ya. Sehingga tidak berani membeli dengan harga di atas, Di atas 50. Berarti terkait dengan harga berat hidup ini juga berpengaruh kepada persentase daging. Kalau di Sumbawa misalnya dia di bawah 50.000 per kilo, itu persentase dagingnya itu bagaimana Pak? Kan ini bakso ini peminatnya itu dari Sumbawa itu agak kurang. Jabar bakso itu agak getahnya itu kurang. Soalnya segi makanannya itu mungkin. Kalau di Lombok ini kan makanannya sapi itu kan betul-betul dia
sapi makanan Di yang kandang. di kandang yang bergizi gitu. Nah, kalau kita bandingkan nih persentase Pak Haji, kalau di Lombok misalnya persentase dagingnya dari segi apanya? Persentase daging dari segi berat. Dari segi berat, dari segi umur juga bisa berpengaruh ya. Misalnya begini, Pak Haji kan sudah berpengalaman juga datangkan sapi Sumbawa ini. Kalau sapi dengan berat 300 kilo yang ada di Lombok misalnya, kemudian sapi dengan berat 300 kilo yang ada di Sumbawa, kira-kira persentasenya bagaimana? Berbeda. Berapa persen? Kira-kira Perbedaannya 5%. 5%. Sehingga terjadi itu sangat terkait dengan harga ya. Jadi berat hidup itu terkait dengan harga daging, persentase daging, sehingga akan berpengaruh kepada harga daging juga. Jadi itu bincang kita bersama Pak Haji Muiz selaku Ketua Asosiasi Jagal Lombok Timur dan Jagal. Jadi Pak Haji Muiz ini senior Jagal yang ada di Lombok Timur dan sekarang sudah memiliki asosiasi. Jadi beliau ini sering bersama saya untuk berdiskusi terkait dengan ternak, berat hidup ternak, kemudian harga daripada daging itu. Kira-kira Pak Haji terakhir ini bagaimana masukan buat pemerintah dari asosiasi ini terkait dengan regulasi tentang daging ini. Kira-kira bagaimana saran dari ketua asosiasi untuk kita pemerintah? Sarannya Untuk pengiriman daging ini? Ya, untuk misalnya harga daging, harga berat hidup, kira-kira karena problem kita kan sebenarnya di tingkat lapangan itu harga yang membuat daging kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya di Jawa itu harga dagingnya 120. Kalau harganya sama di Jawa dengan di sini, kan rugi dalam pengiriman. Nah, itu persoalannya adalah di harga. Bagaimana harganya itu lebih murah di sini ketimbang di Jawa tempat pengirimannya, tapi nanti lancar pengirimannya, walaupun keuntungannya sedikit, tapi terus pergerakan uang, pergerakan barang itu lancar. Nah, itu kira-kira saran Pak Haji dengan situasi ini. Kita punya konsep sebenarnya yang akan segera dilaksanakan oleh provinsi terkait dengan akan dirubahnya mungkin pengiriman ini tidak hanya ternak hidup, tapi juga dalam bentuk daging. Cuma yang dipermasalahkan ini kan masalah harga saja. Kira-kira saran dari Pak Haji sebagai ketua asosiasi terhadap pemerintah ke depan ini. Kan Pak Haji juga akan melindungi dagangnya. Jadi kalau berat hidupnya itu turun, kan Pak Haji juga ada nilai dan keuntungannya. Bisa juga menurunkan harga berat hidupnya itu. Kira-kira saran buat pemerintah dari ketua asosiasi itu apa kira-kira? Ya, kalau dia perbanyak sapinya diperbanyak itu lebih kemungkinan ya. Tapi kalau ini sudah sepakatan ini mesti 5 tahun ya. Apanya Pak Haji? Masalah harganya. Oh, harganya. Baru 2 tahun berjalan. Solusinya kira-kira Pak Haji bisa nggak kita kumpul antara jagal dengan petani Bisa. untuk menyelesaikan ini? Bisa. Saya jagal dengan pengusaha Iya. saudagarnya dengan petaninya, Bisa. kita kumpul. Tapi nanti ada solusi-solusi Di sana kita ya, solusi-solusi ke depan bagaimana kita mengangkat Lombok Timur Timur, ini ya. atau NTB ini untuk menjual produk kita tidak hanya di sekitaran NTB tapi di luar. Iya, mudah-mudahan ada jalan lah. Itu. Kalau ada jalan keluar, insya Allah. Jadi untuk menurunkan harga berat hidup dan harga daging itu kira-kira bisa Pak ya? Harus kita kumpul dulu sama Harus petani. kita kumpul ya.
Soalnya petaninya sama dulu tidak lembut, kita berlembut. Kalau sekarang Pak Haji saat ini sudah terkait dengan berat hidup, harga daging, ini sudah stabil apa belum? Ya kalau masa-masa ini stabil sih. Stabil ya. Jadi ketersediaan ternak dengan harga berat hidup dengan harga daging ini sudah stabil apa Sudah belum? stabil, sudah cukup dah kalau masalah sapi cuma itu dah. Kalau harga kan nggak bisa, nggak berani kita. Oke. Harus kita kumpul dulu sama petani, sama ya bidang terkait. Oke, nanti ketua asosiasi bisa memfasilitasi ini Pak ya, terkait dengan gerakan-gerakan kita untuk Bisa. mengembangkan peternakan kita yang ada di Lombok Timur ini khususnya. Itu tadi bincang kami bersama ketua asosiasi sekaligus sebagai jagal. Jadi poin yang bisa kita ambil adalah terkait dengan harga berat hidup dan harga daging, kemudian peredaran daging beku dan daging segar, kemudian solusi-solusi bagaimana upaya kita untuk menstabilkan harga, menurunkan harga berat hidup, menurunkan harga daging, supaya produk kita ini bisa dibeli di luar. Jadi solusinya tadi dari Pak Haji Muiz sebagai ketua asosiasi, kita kumpul bersama para jagal, para pengusaha dan para petani, bagaimana supaya kita bikin standar harga mungkin Pak ya, standar harga supaya ternak kita ini pengolahannya ini tidak hanya berkutat di Lombok Timur dengan standar harga yang ideal, sehingga kegiatan-kegiatannya ini jalan, tidak hanya jalan secara lokal tapi jalan secara nasional, mungkin bisa dikirim ke Jawa dan sebagainya. Jadi poinnya tadi sudah bisa kita temukan dan simpulkan terkait dengan harga berat hidup, harga daging. Nah, kemudian solusi-solusi ke depan kita akan terus tingkatkan, kita akan terus koordinasikan. Terima kasih Pak Haji Muiz bincang-bincangnya sebagai ketua asosiasi dan jagal. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan bincang-bincang kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.